Salam saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu hidup tergantung dari hati. Hidup tergantung dari hati. Mari kita melihat ayatnya dalam Amsal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jelas firman Tuhan menyatakan bahwa kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan segala kehati-hatian. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi sumber kehidupan kita itu tergantung bagaimana hati kita, saudara. Jadi ketika hati kita damai, tenang, maka demikian juga kita akan menjalani kehidupan itu sepanjang hari itu. Tetapi ketika hati kita penuh dengan berbagai kerumitan, masalah, tekanan, maka kita akan menjalani hidup sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Karena apa yang ada di hati kita itu akan memancar keluar melalui gerak-gerik, sikap, tingkah laku, perbuatan, dan lakon kita dalam menjalani kehidupan kita. Nah saudara, kita perlu melihat apa yang ada di dalam hati kita, atau bagaimana hati kita saat ini. Karena suasana hati, sekali lagi, itu akan menentukan hari-hari hidup kita. Apa yang ada di hati kita itu akan tergantung daripada apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, itu akan mempengaruhi pikiran dan hati kita. Maka dari itu, kita perlu menyaring apa yang kita dengar. Kita perlu memilih apa yang perlu kita lihat, apa yang kita baca. Kita perlu selektif dalam semuanya itu, karena semua yang masuk melalui indera kita itu akan mempengaruhi pikiran dan hati kita, saudara. Ya, kalau hati kita terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, maka hal-hal yang negatif juga akan memancar dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kehidupan kita dipengaruhi oleh hal-hal yang positif, pikiran kita dipengaruhi oleh hal-hal yang positif, hati kita dipengaruhi oleh hal-hal yang positif, maka hal-hal yang baik juga yang akan terpancar di dalam kehidupan kita. Ada sebuah perbandingan antara lebah dengan lalat, saudara. Mengapa lebah cepat menemukan bunga? Dan mengapa lalat cepat menemukan kotoran? Mata lebah didesain hanya untuk menemukan bunga, sedangkan mata lalat didesain khusus untuk menemukan kotoran. Mengapa? Di dalam pikiran lebah hanya madu dan madu dan madu saja. Tidak ada hal yang lain. Sebaliknya di dalam pikiran lalat hanya kotoran dan kotoran saja, dan tidak ada hal yang lain. Jadi saudara, susah bagi lebah untuk menemukan kotoran, tetapi mudah dan cepat bagi lebah untuk menemukan bunga dimanapun. Sebaliknya, susah bagi lalat untuk menemukan bunga, tetapi mudah dan cepat bagi lalat untuk menemukan kotoran dimanapun. Dan kita juga melihat hasil daripada semuanya itu. Lebah kaya akan madu yang sangat bermanfaat, sedangkan lalat kaya akan kuman dan penyakit. Jadi hidup itu sangat tergantung dengan hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita selalu negatif, maka apa saja yang Anda lihat akan selalu menjadi negatif. Hasil akhirnya adalah sebuah kehidupan negatif yang penuh dengan permasalahan. Kita anggap semua di sekeliling kita itu masalah, tidak cocok, tidak pantas. Sebenarnya bukan lingkungan, bukan keadaan, tetapi suasana hati dan pikiran kita yang bermasalah. Kalau hati dan pikiran selalu positif, maka apa saja yang Anda lihat akan selalu menjadi positif. Dan akhirnya adalah kehidupan positif yang penuh dengan kebahagiaan. Sehingga kita tidak akan menyalahkan lingkungan, kita tidak akan menyalahkan keadaan, kita tidak akan menyalahkan orang lain.
Karena hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Nah saudara, pilihan itu ada di tangan kita. Dalam kitab Filipi 4 ayat 8 mengajak kita semua, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi biarlah pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, saudara. Supaya itu juga akan memancar melalui kehidupan kita. Jangan biarkan kehidupan kita yang singkat, yang sementara ini akan dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Sehingga hidup kita tidak akan bisa menjadi berkat. Sehingga kita tidak akan bisa menikmati kebahagiaan dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Karena kita membiarkan hal-hal negatif itu masuk ke dalam hati pemikiran kita. Dan kita biarkan tumbuh berkembang di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kehidupan kita itu tergantung daripada kita. Apakah kita membiarkan hal yang negatif itu masuk dan menguasai, atau kita akan tolak dan kita membiarkan hal yang positif itu akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Jadi setiap hari kita perlu memfilter apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Kita perlu memfilter. Karena semua itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Jadi bahagia atau tidak bahagia tergantung kita, keputusan kita, pilihan kita. Baiknya kehidupan kita atau tidak baik itu tergantung juga kehidupan kita. Tergantung apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Nah oleh karena itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mengisi pikiran kita, perlu mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan membuat kehidupan kita penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan melalui firman-Nya, mujizat-mujizatnya, pertolongannya, keajaibannya, sehingga kehidupan kita benar-benar akan dipengaruhi oleh suasana surgawi, oleh suasana ilahi. Maka sepanjang hari kita menjalani kehidupan, bahkan hari lepas hari kita menjalani kehidupan akan penuh dengan iman, penuh dengan keyakinan, penuh dengan optimisme. Apalagi ketika kita menjalani kehidupan, kita dekat dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, saat teduh dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan mengisi kita dengan perkara-perkara ilahi, sehingga kedamaian, sukacita akan mempengaruhi hati kita. Karena itu kita dapatkan dari Tuhan, kita dapatkan dari Roh Kudus. Sehingga dalam menjalani kehidupan pun hati kita akan penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan kedamaian. Jadi mari isi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang positif, supaya hal-hal yang positif juga akan kita hasilkan. Ya hidup kita akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, jangan biarkan hal-hal yang negatif itu masuk ke hati, masuk ke pikiran, dan kita biarkan tumbuh, berkembang, bahkan berakar di dalam hati dan pikiran kita. Mari kita refresh pikiran kita. Mari kita refresh hati kita. Ya, hal-hal yang tidak baik yang ada di hati dan pikiran kita, kita keluarkan dari perbendaharaan itu. Keluarkan. Jangan menyimpan sampah-sampah di dalam hati dan pikiran kita. Karena itu akan mempengaruhi suasana kehidupan kita. Jangan menyimpan benci, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan amarah. Kita buang itu. Mari isi hati pikiran kita dengan hal-hal yang positif, supaya hal-hal yang baik juga yang akan kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Kiranya saudara dan saya akan boleh benar-benar menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar seluruh kehidupan kita. Biarlah kita boleh memancarkan kehidupan yang penuh dengan iman, penuh dengan damai, penuh dengan pengharapan, penuh dengan motivasi.
sehingga hidup kita ini akan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.